Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurul khalisulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Alhamdulillah, berkat iringan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita semuanya akan bisa melaksanakan apa yang selama ini sudah menjadi aktivitas kita, kajian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari kedua hal tersebut, kita semuanya berusaha bagaimana agar supaya apa yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini senantiasa akan bisa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, kita masih mempelajari hal-hal apa yang bisa mendatangkan rezeki bagi kita semuanya. Yang sudah kita pelajari yaitu kita harus bersungguh-sungguh di dalam mencari apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Di samping itu, kita iringi dengan pelaksanaan ibadah yang betul-betul, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang menjadi harapan kita. Jamaah yang berbahagia, di dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa sesungguhnya seseorang apabila dia melakukan suatu hal yang sifatnya dosa, maka dengan dosa yang sudah dikerjakannya itu adalah menjadi penghalang bagi rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Hadis tersebut berbunyi, innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu
akan dihalangi rezekinya dengan sebab dosa yang sudah dia lakukan. Jamaah yang berbahagia, meskipun pada kenyataannya orang-orang yang tidak berdosa juga mendapatkan rezeki, malah kadang-kadang rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah banyak sekali. Ini adalah menyangkut sesuatu yang di dalam istilah agama disebut istidraj. Istidraj itu bahasa Jawanya ngulu-ulu. Bahasa Indonesianya apa Pak Hermawan? Saya belum bisa menemukan ngulu-ulu. Diberi sesuatu tetapi tidak sesungguhnya, sehingga orang merasa senang. Di tengah kesenangannya kadang-kadang nanti timbul apa yang tidak diharapkan oleh orang yang sudah diberi oleh Allah tersebut. Itu ngululu. Di dalam banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, hal yang sifatnya ngulu-ulu itu banyak sekali. Justru Allah membukakan bagi orang yang diulu-ulu oleh Allah tersebut segala sesuatu, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza bariku bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu, maka ketika mereka semuanya melupakan, memperhatikan ma dzukiru bihi, apa yang sudah disampaikan peringatan kepada mereka, peringatan yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya, mereka melupakan terhadap peringatan yang sudah disampaikan tersebut. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka itu pintu segala sesuatu. Segala sesuatu dibukakan oleh Allah bagi mereka, diberikan, tetapi pemberian tersebut adalah tidak sesungguhnya. Jamaah yang berbahagia, kita baca di Quran, ada seorang gubernur di Papua. Dia sering ke luar negeri. Pergi ke luar negeri itu hanya untuk berjudi. Apakah ke Singapura, apakah ke Malaysia, apakah ke Filipina, ke Monaco, itu hanya untuk berjudi. Kadang-kadang dengan berobat, kadang-kadang. Tetapi tujuan utamanya itu adalah untuk berjudi. Uangnya banyak sekali, padahal rakyat Papua hidup
di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, dibukakan oleh Allah pintu segala sesuatu sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila dia senang hatinya dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, akhadnahum baghtatan, kami timpakan kepada mereka itu siksaan, fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba mereka itu putus asa. Jamaah yang berbahagia, sekarang sesudah menjadi tahanannya KPK izin untuk berobat ke luar negeri, ke Singapura, tetapi tidak diizini. Coba, padahal asalnya enak-enakan. Makanya harta itu jangan dijadikan sebagai suatu ukuran. Meskipun Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya rezeki Allah itu terhalang terhadap orang yang melakukan dosa. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, percaya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita jaga kehidupan kita ini. Tetapi kita jangan menjadikan sebagai suatu ukuran bahwa sesungguhnya harta yang diberikan oleh Allah itu adalah segala-galanya. Di dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad bersabda, innallaha yu'til mal ila may yuhibbuhu wa ma la yuhibbu wa la yu'tid din illa ila may yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan harta kepada orang yang disenangi oleh Allah maupun orang yang tidak disenangi oleh Allah. Orang yang disenangi oleh Allah diberikan harta banyak. Nabi Dawud, karena Nabi sudah barang tentu dia itu adalah disenangi oleh Allah, diberi kerajaan yang besar, di mana kerajaan yang besar yang sudah diberikan oleh Allah ini diwariskan kepada anaknya. Anaknya dipilih oleh Allah sebagai nabi selain raja. Malah kerajaannya Nabi Sulaiman ini adalah lebih besar daripada kerajaannya Nabi Dawud. Ini adalah potret orang-orang yang memang Allah senang kepadanya karena Nabi, sehingga dulu orang melantunkan pujian, eman-eman wong sugih kok ora sembayang. Katanya dulu, saya masih menangi pujian seperti itu. Sekarang tidak ada eman-eman wong sugih kok ora sembayang. Sugih ndi karo Nabi Sulaiman. Jadi harta diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah senang kepadanya. Innallaha yu'til mal
ila may yuhibbu wala yu'tiddin illa ila may yuhibbu. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dia itu disenangi oleh Allah. Kita punya agama, berarti dengan agama yang kita miliki, dengan agama yang kita peluk, itu adalah merupakan suatu tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah. Cuma sayangnya kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwa sesungguhnya kita ini dicintai oleh Allah. Kita tidak merasa, sehingga karena tidak merasa, maka timbal balik daripada kecintaan Allah kepada kita itu kadang-kadang tidak mau kita melaksanakannya. Timbal baliknya itu tidak ada. Padahal disampaikan dulu katanya, cinta itu ada rumusnya. Meskipun saya tidak merasakan hal yang seperti itu, katanya cinta itu ada rumusnya. Apa Pak Hirmawan rumusnya? Memberi merasa sedikit, kalau diberi merasa banyak. Jadi memberi itu merasa sedikit, apalagi kalau diberikan itu yang diberi senang. Wah, dia berpikir meniki enake sing tak kekno apa. Tetapi kalau diberi, meskipun pemberian itu kecil, dirasa bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang banyak. Bisa zaman durung wayahe HP biyen, diberi kertas saja ana tulisane, apa maneh nek tulisane kunine I love you, wah senenge ra karu-karuan. Sampai kerepotan, nyimpen niku kerepotan. Dekek kopiah, dekek sak, dekek dompet, dekek sediluk dibuka, sediluk dibuka. Dulu cirene ku, iya Pak Wirmawan ya. Nah, kita punya agama, berarti kita ini merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Timbal balik daripada kita yang dicintai oleh Allah ini harus ada. Makanya kita berusaha dengan betul-betul bagaimana agar supaya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini malas, ya jangan sampai jamaah yang berbahagia, orang yang sudah lupa sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, lupa terhadap peringatan yang diberikan, yang disampaikan kepadanya oleh Allah, diulu-ulu dibukakan segala pintu rahmat sehingga dia merasa senang. Tetapi kesenangan tersebut dengan tiba-tiba dicabut oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, makanya sebagaimana sudah saya sampaikan, harta itu jangan
jadikan sebagai suatu ukuran. Wah, orang ini hartanya banyak sebagai tanda begini-begini. Jangan. Meskipun kita semuanya ini senang apabila Allah memberikan kepada kita ini harta, dan hal tersebut yang paling kita senangi di dalam kehidupan kita ini. Makanya di dalam ayat yang lain, Al-Adiyat, Al-Quran surat Al-Adiyat, Wal-Adiyati Dhabha, seterusnya itu, di situ disebutkan wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya manusia itu kepada harta senangnya itu pol-polan, sangat sekali cintanya kepada harta. Itu semua orang, tidak ada orang yang tidak senang kepada harta. Semua orang pasti senang. Bahkan Pak Fatah dulu pernah mengaji, apabila ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak senang kepada harta, maka orang tersebut adalah orang yang abnormal, kata Pak Fatah. Lah, kita berusaha untuk mendapatkan harta yang akan diberikan oleh Allah tersebut. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya dosa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Berbeda apabila orang tersebut sudah tidak menggunakan ukuran-ukuran yang sudah disampaikan oleh Allah. Makanya Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya seseorang akan terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini ada manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau